Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang ada di channel Ayat Emas. Itu artinya saudara pasti akan diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Kalau saudara rindu mendapatkan ayat-ayat emas yang akan menjawab masalah saudara setiap hari, dan saudara juga akan didoakan, maka silakan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kita akan mendengarkan ayat-ayat emas tentang sukacita. Berbicara tentang sukacita, setiap kita pasti rindu mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini kita akan belajar, kita akan merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang sukacita. Dengan harapan melalui video ini saudara mengalami sukacita di sepanjang kehidupan saudara. Dan di dalam video ini juga saudara akan didoakan supaya saudara berjalan di dalam sukacita di dalam perjalanan kehidupan saudara. Demikian ayat-ayat emas firman Tuhan tentang sukacita. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, kebahagiaan yang sejati itu hanya akan ditemukan oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kejujuran, yang hidup dalam integritas. Kebahagiaan orang-orang yang hidup dalam kepalsuan itu adalah kebahagiaan palsu juga. Kebahagiaan orang-orang yang mendasarkan kebahagiaannya kepada materi dan sebagainya, tapi di balik itu mereka tidak hidup dalam kejujuran, maka itu kebahagiaan palsu. Tapi kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang hidup tidak bercela, hidup menurut firman Tuhan, memegang peringatan dan perintah firman Tuhan, bahkan mencari Tuhan di dalam kehidupannya dengan segenap hati. Jadi, kalau saya dan saudara rindu mengalami kebahagiaan sejati, carilah Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ayat emas berikutnya tentang kebahagiaan saudara. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu, Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, ayat emas firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal 30 ayat 18 ini adalah ayat yang luar biasa, di mana firman-Nya ini menegaskan bahwa Dia menanti-nantikan waktunya, saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dan Ia bangkit untuk menyatakan kasih sayang-Nya, untuk menyayangi kita. Jadi saudara, Allah itu begitu rindu menyayangi kita, dan Dia menanti-nantikan waktu supaya kita disayangi, supaya kita memberi jalan terbuka untuk Dia menyatakan kasih sayang-Nya bagi kita. Oleh sebab itu, firman Allah ini menegaskan bahwa berbahagialah orang yang menantikan Dia. Jadi bagaimana supaya Allah menyatakan kasih sayang-Nya bagi kita? Nantikanlah Dia menyatakan kasih sayang-Nya bagi setiap kita, saudara. Berbahagialah orang-orang yang menantikan kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya, karena Allah pun begitu rindu untuk menyatakan kasih sayang-Nya bagi kita. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang kebahagiaan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, ayat yang sangat terkenal adalah Filipi pasal 4 ayat 4. Di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa. Seringkali ditegaskan, seringkali dikhotbahkan ayat ini. Bersukacitalah senantiasa. Tetapi tidak jarang sampai ditegaskan bagaimana cara bersukacita. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, saudara, maka dikatakan di sana supaya kita menjaga hati kita. Jadi cara kita untuk mengalami sukacita hidup adalah kita harus menjaga hati kita dalam kebaikan, dan kebaikan hati kita itu diketahui oleh semua orang. Jadi supaya kita hidup dalam sukacita, jagalah hati kita. Lalu kemudian ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan segala sesuatu yang menyebabkan kamu khawatir. Jadi yang kedua, untuk kita bisa bersukacita, hiduplah dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita. Lalu kemudian yang terakhir mulai ayat 7, di sana juga kita diajari bagaimana kita bersukacita, di mana dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan seterusnya, pikirkanlah semuanya itu. Artinya yang ketiga yang harus dilakukan adalah jaga pikiran untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang suci. Jaga pikiran kita. Jadi di ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bisakah kita bersukacita senantiasa? Bisa. Bagaimana supaya kita hidup dalam sukacita? Jaga hatimu dalam kebaikan. Jalani hidupmu dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Dan jaga pikiranmu. Pikirkan yang baik, maka engkau akan mengalami sukacita Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Ayat emas berikutnya tentang sukacita, saudara, adalah dari Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa sukacita yang berlimpah-limpah itu ada di hadapan Tuhan, ada dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami sukacita dalam hidup kita? Hiduplah dekat dengan Tuhan. Karena di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah. Di dekatnya ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ayat emas selanjutnya ada dalam Yohanes 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, akan selalu ada duka dalam perjalanan hidup ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberi jaminan kepada kita umat-umatnya melalui ayat ini bahwa duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Jadi bagaimana supaya kita mengalami sukacita sekalipun terkadang ada duka cita, ada tangisan, ada masalah, ada persoalan? Bagaimana supaya duka cita itu berubah jadi sukacita? Jalani terus hidup kita bersama dengan Tuhan, saudara. Karena dialah yang akan mengubah segala duka cita kita menjadi sukacita. Apapun yang terjadi, jalani hidup saudara tetap di dalam Tuhan. Ayat emas berikutnya adalah dari Matius pasal 5 ayat 11 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita tahu ada upah kita menanti di sorga. Karena dunia ini, sekalipun kita pasti akan bersukacita ketika kita diberkati dengan materi, kesuksesan, keberhasilan, dan sebagainya, itu juga memberikan sukacita. Tetapi sekali lagi, dunia ini akan lenyap dengan segala yang ada di dalamnya. Dan kemudian, ketika dunia lenyap, apakah yang akan memberi sukacita? Tidak akan ada. Itu sebabnya sukacita sesungguhnya adalah sesuatu yang bertahan di kekekalan. Jadi, bersukacitalah kalau saudara tahu upahmu besar di sorga. Kalau engkau bersukacita karena engkau diberkati, oke, itu sah-sah saja. Tetapi apakah hari ini engkau sudah tahu ada upahmu di sorga atau tidak? Karena segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Itu sebabnya pastikan saudara tahu dan saudara bersukacita bahwa upah saudara besar di sorga. Bagaimana supaya upah kita besar di sorga, saudara? Dikatakan tadi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya. Artinya apa? Berbahagia jika kita bisa berkorban, menderita untuk Tuhan. Itu yang akan menghasilkan upah di sorga. Jadi hari ini, biarlah kebahagiaan kita bukan hanya berdasarkan perkara dunia, saudara. Tapi kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita bisa menderita malah atau berjuang untuk sesuatu demi pekerjaan Tuhan, demi memuliakan Tuhan. Biarlah itu yang menjadi sukacita kita yang utama. Kemudian selanjutnya, saudara, ayat emas yang akan menguatkan kita tentang sukacita. Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lihat, saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita. Artinya apa? Yang mau ditekankan di sini adalah bahwa sukacita yang sesungguhnya adalah sukacita yang berasal dari Allah, sukacita yang berhubungan dengan kekekalan. Itu sebabnya jangan sampai kita terlena dengan sukacita dunia, kita lupa sukacita tentang kekekalan. 1 Petrus 4 ayat 13-14. Firman Allah berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kembali, saudara, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa penderitaan di dalam Yesus itu merupakan sukacita yang besar, karena kita akan menerima upah di sorga. Roma 15 ayat 13 dan ayat 15, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, di sini ditegaskan bahwa biarlah kita bersukacita karena masih ada pengharapan. Biarlah kita juga bersukacita karena kita masih sabar dalam kesesakan. Biarlah kita bersukacita karena kita masih bisa berdoa di hadapan Tuhan. Bahkan yang lebih dalam lagi ditegaskan bahwa kita seharusnya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Artinya, saudara, bahwa sukacita kita itu harus sukacita yang benar. Jangan sampai anak-anak Tuhan bersukacita di atas penderitaan orang lain. Itu sukacita palsu, saudara. Itu sukacita yang jahat. Ketika ada orang-orang yang bersukacita dalam penderitaan orang lain. Itu sebabnya firman ini menegaskan bahwa supaya sukacita kita benar, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan berdukacitalah dan menangislah dengan orang yang menangis. Kenapa, saudara? Karena sukacita sesungguhnya adalah pengharapan dan kesabaran dalam kesesakan.
Jika hari ini kita dalam kesesakan bersama dengan orang-orang yang menangis, kita juga sedang menangis. Itu sukacita yang sejati, sukacita yang sesungguhnya. Kemudian ayat yang terakhir tentang sukacita hari ini, saudara. Lukas 10 ayat 20, demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kepada murid-muridnya Yesus menegaskan, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Artinya ada perkara besar, ada mujizat, roh-roh kuasa kegelapan diusir oleh murid-muridnya, dan mereka dengan begitu bangga bercerita kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, janganlah bersukacita oleh karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam kerajaan sorga. Saudara, ini juga menjadi gambaran bahwa dalam kehidupan kita, biarlah sukacita kita bukan didasarkan atas pencapaian, bukan didasarkan atas keberhasilan, atas materi dan sebagainya, tapi sukacita kita adalah karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga dan nama kita tertulis di sorga. Puji Tuhan, saudara, ada begitu banyak ayat-ayat tentang sukacita yang telah dibacakan kepada saudara. Biarlah ayat-ayat emas tentang sukacita ini menguatkan hati saudara, dan hari ini saudara berkobar dalam sukacita Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah merenungkan firman-Mu tentang sukacita. Saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa firman-Mu mengajari kami bagaimana kami bersukacita. Bahkan Engkau sendiri mengerjakan sukacita itu dalam kehidupan kami. Biarlah ayat-ayat emas tentang sukacita yang telah kami belajar itu mengisi dan memenuhi hati setiap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan video ayat emas tentang sukacita ini. Biar mereka semua hidup dalam sukacita ketika mereka mempraktekkan dan menerapkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun situasi dan keadaan saudara, biarlah sukacita Allah memenuhi hati saudara saat ini. Dan saudara bersukacita dalam sukacita yang benar sesuai dengan apa yang sudah diajarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus saudara hidup dalam sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat firman Tuhan dan doa. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Dan bagi saudara yang belum mensubscribe, silakan disubscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Shalom.